Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Riana Bagaskorowati, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Mas dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016230062. Hari ini saya akan membahas tahapan dan perkembangan peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan memperhatikan prinsip-prinsip perkembangan, perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan, serta aspek-aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan religius. Sebelum mulai ke materi intinya, kita harus mengenal apa tahapan dan perkembangan peserta didik, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, serta aspek-aspek perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada tahapan dan perkembangan peserta didik. Apa sih tahapan dan perkembangan peserta didik itu? Tahapan dan perkembangan peserta didik merujuk pada serangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh individu selama masa pendidikan mereka. Tahapan perkembangan merujuk pada rentang waktu tertentu di mana kemampuan dan karakteristik peserta didik berkembang secara signifikan. Sementara perkembangan mencakup perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik dari waktu ke waktu. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip perkembangan, seperti perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan, serta aspek-aspek perkembangan, seperti pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan religius. Pemahaman yang mendalam tentang tahapan dan perkembangan ini penting bagi pendidik untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dan mendukung bagi peserta didik. Selanjutnya, kita akan mengenal prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip perkembangan dalam tahapan dan perkembangan peserta didik mengacu pada konsep dasar tentang bagaimana individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks pendidikan. Ini mencakup perbedaan individu, tempo perkembangan, dan irama perkembangan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perbedaan individu mengakui bahwa setiap individu memiliki karakteristik, kecepatan, dan jalur perkembangan yang unik sesuai dengan faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman mereka. Yang kedua, tempo perkembangan menyadari bahwa proses perkembangan tidak berjalan dengan kecepatan yang sama untuk setiap individu. Peserta didik mengalami tahapan perkembangan dalam tempo yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, irama perkembangan. Memahami bahwa proses perkembangan individu memiliki pola atau irama tertentu, tetapi bisa bervariasi antara individu, dengan beberapa tahapan yang lebih cepat atau lambat daripada yang lain. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan peserta didik. Aspek-aspek perkembangan dalam tahapan dan perkembangan peserta didik mencakup beragam dimensi yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ini termasuk pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan religius. Berikut penjelasannya. Pertama, pertumbuhan fisik meliputi perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh peserta didik, termasuk perkembangan sistem saraf, tulang, dan organ tubuh lainnya. Kedua, perkembangan kognitif mengacu pada proses mental yang melibatkan pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembentukan pengetahuan peserta didik. Ketiga, perkembangan sosial menyangkut kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, dan membentuk hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan orang dewasa. Keempat, perkembangan emosional merujuk pada kemampuan peserta didik untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka, serta memahami emosi orang lain. Kelima, perkembangan bahasa meliputi kemampuan peserta didik dalam memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keenam, perkembangan moral merujuk pada pemahaman dan penerapan prinsip moral, serta kemampuan peserta didik untuk membedakan antara benar dan salah. Dan terakhir, perkembangan religius menyangkut pemahaman dan praktik peserta didik terkait nilai-nilai dan ajaran agama yang dipeluk oleh keluarga atau komunitasnya. Kita memasuki materi intinya. Yang pertama ada tahapan dan perkembangan peserta didik PAUD. Peserta didik PAUD adalah anak-anak yang berada dalam rentang usia dari lahir hingga sekitar 6 tahun. Mereka mengalami fase perkembangan yang kritis dan cepat dalam berbagai aspek, seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan religius. Dalam konteks PAUD, pendidikan tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan akademis, tetapi juga memperhatikan perkembangan holistik anak.
Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik PAUD. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik PAUD menjadi landasan penting dalam merancang pendekatan pembelajaran yang efektif. Suyadi mengutip pendapat Tina Bruce yang telah merangkum 10 prinsip pendidikan anak usia dini sebagai berikut. Pertama, masa kanak-kanak adalah dari kehidupannya secara keseluruhan. Masa ini bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang, melainkan sebatas optimalisasi potensi secara optimal. Kedua, fisik, mental, dan kesehatan. Sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis, spiritual, lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan, holistis, aspek perkembangan anak merupakan pertimbangan yang sama pentingnya. Ketiga, pembelajaran pada usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan yang lain, sehingga pola stimulasi perkembangan anak tidak boleh sektoral dan parsial, hanya satu aspek perkembangan saja. Keempat, membangkitkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, anak akan menghasilkan inisiatif sendiri, self-directed activity, yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. Kelima, program pendidikan pada anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya. Keenam, masa peka, usia 0-3 tahun untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu, perlu diobservasi lebih detail. Ketujuh, tolak ukur pembelajaran PAUD hendaknya bertumpu pada hal-hal atau kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal baru kepada anak, meskipun tujuannya baik, karena baik menurut guru dan orang tua belum tentu baik menurut anak. Kedelapan, suatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak, inner life, khususnya pada kondisi yang menunjang. Kesembilan, orang-orang sekitar, anak dan orang dewasa, dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. Dan yang terakhir, pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan peserta didik PAUD. Pertama, pertumbuhan fisik. Pada tahapan PAUD, peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat dan perkembangan kemampuan motorik yang mendasar. Contoh motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Kedua, perkembangan kognitif. Pada tahap ini, peserta didik PAUD mulai mengembangkan keterampilan kognitif dasar seperti berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar, serta belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Ketiga, perkembangan sosial emosional. Di tahapan PAUD, peserta didik mulai belajar kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Dan perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Keempat, perkembangan bahasa. Pada tahap ini, peserta didik PAUD mulai memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi, dan menghargai bacaan. Mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk koretan, dan keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Kelima, perkembangan moral. Di tahapan PAUD, peserta didik diperkenalkan pada konsep-konsep moral dasar seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan terakhir, perkembangan religius. Pada tahapan PAUD, peserta didik diperkenalkan pada nilai-nilai keagamaan,
seperti mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain. Yang kedua, tahapan dan perkembangan peserta didik SD. Peserta didik SD adalah anak-anak berusia antara 7 hingga 12 atau 13 tahun yang mengikuti pendidikan di tingkat sekolah dasar. Mereka merupakan individu yang aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki karakteristik yang khas seperti senang bermain, perhatian terhadap materi, senang bergerak, dan kemampuan bekerja dalam kelompok. Peserta didik SD merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di tingkat dasar. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik SD. Pertama, perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa peserta didik mungkin lebih cepat dalam memahami konsep matematika, sementara yang lain memerlukan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, pendidik perlu mengenali dan mengakomodasi perbedaan ini dalam proses pembelajaran. Kedua, tempo perkembangan. Anak-anak mengalami perkembangan pada tempo yang berbeda. Misalnya, seorang peserta didik mungkin mulai membaca pada usia yang lebih muda daripada yang lain. Pendidik perlu menyadari perbedaan tempo perkembangan ini dan memberikan dukungan yang sesuai kepada setiap peserta didik. Dan yang terakhir, irama perkembangan. Proses perkembangan peserta didik tidaklah konstan, tetapi berirama. Ini berarti bahwa perkembangan peserta didik mungkin mengalami lonjakan kemudian diikuti dengan periode stabil, atau sebaliknya. Pendidik perlu sensitif terhadap ritme perkembangan peserta didik dan memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan fase-fase perkembangan yang berbeda. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan peserta didik SD. Pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik siswa sekolah dasar dapat meliputi proses pertumbuhan biologis seperti pertumbuhan tulang, otot, dan otak. Siswa sekolah dasar yang baru masuk kelas 1 merupakan anak yang berada dalam masa peralihan pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke masa pertumbuhan yang sedikit lebih lambat. Siswa perempuan akan memiliki postur yang lebih tinggi, badan yang lebih berat, dan kekuatan yang lebih kuat daripada siswa laki-laki pada akhir kelas 5. Pada awal kelas 6, siswa perempuan, rentang umur 12-13 tahun, siswa akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan terjadinya menstruasi. Untuk siswa laki-laki akan mengalami masa pubertas dengan rentang umur 13-16 tahun dengan ditandai terjadinya proses ejakulasi. Kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif siswa sekolah dasar dapat meliputi perubahan yang terjadi dalam pola pikir siswa sekolah dasar. Pada fase ini, siswa sudah dapat menggunakan logika. Tahapan ini, siswa belajar untuk dapat memahami sesuatu secara logis menggunakan bantuan benda konkret, sehingga diperlukan proses pembelajaran dengan penglogikaan melalui benda-benda konkret. Fase ini menuntut guru untuk dapat mengembangkan penalaran siswa melalui benda-benda konkret maupun dari pengalaman langsung siswa. Ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada anak-anak SD ditunjukkan adanya perubahan dalam bentuk tingkah laku dan perluasan hubungan dengan teman sebaya. Selain dengan keluarga, anak juga mulai menjalin hubungan dengan teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Pada masa ini, anak mulai dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, pada sikap yang kooperatif, bekerja sama, atau mementingkan kepentingan orang lain. Tusiana dan Trengginas, 2019. Keempat, perkembangan emosional. Menurut Suryadi dan Yuliani, 2006, usia sekolah dasar adalah anak yang berusia sekitar 6-12 tahun, yang mana pada masa usia sekolah tersebut memiliki perkembangan emosi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Anak usia 5-6 sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Pada usia 7-8 tahun anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Pada usia 9-10 tahun anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya dan sudah dapat merespon emosi orang lain. Pada usia 11-12 tahun, anak sudah mengetahui tentang baik buruk, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat serta adanya perkembangan yang meningkat tidak sekaku saat di usia anak-anak awal. Kelima, perkembangan bahasa. Anak telah menguasai sekitar 50.000 kata pada usia 6-8 tahun. Pada masa ini anak mulai mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kalimat yang panjang secara signifikan. Pengetahuan tentang dasar serta hakikat bahasa mulai berkembang, walau masih bersifat abstrak. Anak memiliki perbendaharaan kata sebanyak 80.000 kata di usia 9-12 tahun. Anak telah mengerti bagaimana menggunakan kosakata yang memiliki hubungan dalam bidang akademik. Keenam, perkembangan moral. Mengembangkan teori dari Piaget, Lawrence Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat prekonvensional, 4-10 tahun, tingkat konvensional, 10-19
1 3 tahun dan tingkat postkonvensional 13 tahun atau lebih. Yang berarti, peserta didik SD berada pada tingkatan prekonvensional. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas, dan pada tingkatan konvensional terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap orientasi mengenai anak yang baik dan tahap mempertahankan norma sosial dan otoritas. Dan yang terakhir, perkembangan religius, pengembangan keyakinan dan praktik keagamaan. Anak SD mulai memahami ajaran agama mereka, mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, ada tahapan dan perkembangan peserta didik SMP. Peserta didik SMP adalah siswa yang berada dalam jenjang pendidikan menengah pertama, yang biasanya berusia antara 11 hingga 15 tahun. Pada tingkat SMP, peserta didik mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, memperluas pengetahuan mereka dalam berbagai mata pelajaran, dan memperdalam keterampilan sosial dalam interaksi dengan teman sebaya dan guru. Selain itu, peserta didik SMP juga mulai menghadapi tuntutan akademik yang lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan pendidikan dasar, serta mengeksplorasi minat dan bakat mereka dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip perkembangan peserta didik SMP. Pertama, perkembangan yang berkelanjutan. Proses perkembangan peserta didik SMP adalah kontinu, tanpa henti, dan berlangsung sepanjang hidup mereka. Ini berarti bahwa perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan-tahapan yang berkelanjutan. Contohnya, peserta didik dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bertahap untuk mengembangkan keterampilan dan minat mereka. Misal, peserta didik dapat mengikuti klub matematika yang menyelenggarakan kegiatan mulai dari pelatihan dasar hingga persiapan untuk Olimpiade Matematika. Kedua, perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang unik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan kecerdasan individu. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang fleksibel diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan yang beragam. Misal, guru dapat menyediakan beragam sumber belajar seperti buku teks, video pembelajaran, dan materi daring untuk memungkinkan siswa memilih metode yang sesuai dengan gaya belajar mereka. 3. Kesesuaian dengan tahapan perkembangan. Proses pembelajaran haruslah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik SMP. Ini berarti materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian harus disesuaikan agar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan perkembangan peserta didik pada tahap tersebut. Misal, metode pengajaran harus beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, seperti menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama. Dan yang terakhir, pola perkembangan. Perkembangan peserta didik SMP memiliki pola tertentu yang dapat diidentifikasi. Meskipun ada variasi individu, ada juga kesamaan dalam proses perkembangan yang dapat membantu dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan peserta didik SMP. Pertama, pertumbuhan fisik. Peserta didik SMP mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan, termasuk peningkatan tinggi badan, perkembangan organ tubuh, dan perubahan hormonal terkait pubertas. Hormon-hormon baru diproduksi oleh kelenjar endokrin, dan ini membawa perubahan dalam ciri-ciri seks primer dan memunculkan ciri-ciri seks sekunder. Gejala ini memberi isyarat bahwa fungsi reproduksi untuk menghasilkan keturunan sudah mulai bekerja. Kedua, perkembangan kognitif. Pada tahap ini, peserta didik SMP mengalami perkembangan kognitif yang memungkinkan mereka untuk berpikir lebih abstrak, logis, dan kritis. Misalnya aturan-aturan dari orang tua, status remaja dalam kelompok sebayanya, dan aturan-aturan yang diberlakukan padanya tidak lagi dipandang sebagai hal-hal yang tak mungkin berubah. Singkatnya, segala sesuatu menjadi fokus dari kemampuan berpikir hipotesis, kontrafaktual, dan imajinatif remaja. Ketiga, perkembangan sosial. Remaja SMP mulai membangun identitas sosial mereka dan lebih bergantung pada interaksi dengan teman sebaya. Mereka belajar mengenali norma-norma sosial dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial yang kompleks dan untuk meningkatkan kebutuhan hidup remaja itu sendiri. Keempat, perkembangan emosional. Peserta didik SMP mengalami perubahan emosional yang signifikan karena mereka mulai menavigasi identitas diri dan hubungan sosial yang kompleks.
kompleks. Mereka mungkin mengalami fluktuasi suasana hati dan perasaan yang intens terkait dengan pertumbuhan dan perubahan dalam kehidupan mereka, seperti tekanan dari teman sebaya, media massa, dan minat pada seks lain. Remaja menjadi lebih terorientasi secara seksual. Ini semua menuntut kemampuan pengendalian dan pengaturan baru atas perilakunya. Kelima, perkembangan bahasa. Remaja SMP terus mengembangkan keterampilan bahasa mereka, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Mereka belajar memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih baik, memperluas kosakata, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang struktur bahasa. Pola bahasa yang terbentuk, biasanya bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau lingkungan. Keenam, perkembangan moral. Remaja SMP mulai mengembangkan pemahaman mereka tentang apa yang benar dan salah, serta mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. Mereka mungkin mulai membentuk sikap moral mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dan yang terakhir, perkembangan religius. Pada tahap ini, remaja SMP mulai mempertanyakan dan mengeksplorasi nilai-nilai dan keyakinan agama mereka. Mereka mungkin lebih aktif dalam praktik keagamaan dan mencari makna spiritual dalam kehidupan mereka. Yang keempat, ada tahapan dan perkembangan peserta didik SMA. Peserta didik SMA adalah siswa yang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas. Mereka biasanya berusia antara 15 hingga 18 tahun dan menjalani pendidikan untuk mempersiapkan diri sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka berada pada masa remaja yang ditandai dengan keinginan untuk mandiri, eksplorasi identitas diri, dan peningkatan kemandirian. Secara keseluruhan, peserta didik SMA merupakan kelompok yang beragam dengan kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Dan pendidikan SMA bertujuan untuk membantu mereka mencapai potensi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik SMA. Pertama, perbedaan individu. Setiap siswa SMA memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Ini mencakup perbedaan dalam kemampuan akademik, minat, bakat, dan kepribadian. Misalnya, beberapa siswa mungkin memiliki minat yang kuat dalam subjek tertentu seperti seni rupa, musik, atau olahraga, sementara yang lain lebih tertarik pada ilmu sosial atau sains. Ini memengaruhi cara mereka belajar dan berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Kedua, tempo perkembangan. Masing-masing siswa memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Beberapa mungkin menunjukkan kemajuan lebih cepat dalam pemahaman dan keterampilan tertentu, sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama. Misalnya, dalam kelas yang sama, terdapat siswa yang mampu menangkap materi matematika dengan cepat, sementara siswa lain mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memahaminya. Dan yang terakhir, irama perkembangan. Prinsip ini mencerminkan pola atau ritme perkembangan siswa. Beberapa siswa mungkin menunjukkan peningkatan yang stabil dan konsisten dalam kemampuan mereka, sementara yang lain mungkin mengalami lonjakan perkembangan yang tidak terduga. Misalnya, seorang siswa menunjukkan peningkatan yang stabil dalam hasil ujian matematika setiap semester. Meskipun mungkin ada variasi kecil, dia secara konsisten meningkatkan nilai-nilainya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan peserta didik SMA. Pertama, fisik. Rata-rata anak perempuan mencapai tingkat matang pada usia antara 17 dan 18 tahun, rata-rata anak laki-laki kira-kira setahun setelahnya. Perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi badan. Kedua, kognitif. Berdasarkan teori Piaget, perkembangan kognitif peserta didik SMA sudah memasuki tahap operasi formal. Pada tahap operasi formal, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Ketiga, sosial. Pada masa remaja berkembang, social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pada masa ini juga berkembang sikap, conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain, teman sebaya. Keempat, bahasa. Peserta didik SMA lebih memantapkan diri pada bahasa asing tertentu yang dipilihnya, serta menggemari literatur yang bernapaskan dan mengandung nilai-nilai filosofis, etis, religius. Kelima, moral. Perkembangan moral remaja. Jika meminjam teori perkembangan moral dari Kohlberg, berarti sudah mencapai tahap konvensioan. Pada akhir masa remaja, seseorang akan memasuki tahap perkembangan pemikiran moral yang disebut tahap pasca konvensional, ketika orisinilitas pemikiran moral remaja sudah semakin jelas. Dan yang terakhir, emosional. Pada masa ini, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapan dan putus asa.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.